Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca dua ayat yang sangat penting tentang peringatan dari Tuhan Yesus atau perkataan dari Tuhan Yesus kepada orang percaya. Lukas 6 ayat 46 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Lalu Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini adalah kata-kata sang penjunan. Kata-kata dari kekasih kita, yaitu Yesus. Kita tentu senang sekali mendengar kata-kata dari Yesus. Kita tentu senang sekali mendengar firman dari orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus Kristus yang saat ini ada di sorga, menjadi pengantara bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini bukan sekedar perkataan yang biasa. Perkataan Tuhan Yesus ini mengandung panggilan tertinggi bagi orang percaya. The ultimate purpose of the believers. Jadi orang percaya itu punya target tertentu. Menjadi orang percaya itu bukan berhenti pada satu titik, tapi orang percaya itu berjalan terus menerus, semakin lama semakin kuat, bahkan Yesus katakan menjadi sempurna seperti Bapa. Menjadi sempurna seperti Bapa bukan berarti kita bisa menjadi seperti Allah di surga, tidak. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga artinya kita mengenal perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah itu yang saya selalu katakan sebagai sound doctrine. Begitu Yesus menyampaikan sound doctrine-nya, dan sound doctrine itu kebenaran itu menjadi kebenaran tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap orang percaya. Nah, saudara, sekali lagi, tujuan utama kehidupan orang percaya adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah dengan tepat kalau kita sendiri tidak tahu prinsip-prinsip utama kebenaran firman Tuhan? Saya selalu menyinggungnya bahwa doktrin atau didaskalia itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Engkau tidak bisa mempraktekkan praktek beriman dengan benar tanpa mengetahui dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya. Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu tidak semudah yang kita pikirkan. Hanya berseru memanggil Tuhan, Tuhan, lalu selesai. Bukan seperti itu. Menurut Tuhan Yesus, hal yang utama dalam kehidupan orang percaya adalah melakukan semua hal yang menyenangkan hati Allah atau melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita secara terus-menerus, berulang-ulang sampai itu menjadi gaya hidup kita, kebiasaan kita. Orang percaya seperti apa yang saya lihat tidak ada kerinduan untuk mencari firman Tuhan. Orang percaya seperti apa yang tidak ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan? Orang percaya seperti apa yang tidak ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan? Orang percaya punya
kerinduan terbesar untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau engkau menjadi orang percaya tapi tidak ada kerinduan untuk mencari Allah, maka saya meragukan pernyataan imanmu. Jadi saudara, panggilan hidup orang percaya tidak berhenti hanya di dalam posisi hampir menjadi Kristen atau almost a Christian. Ada sajak yang luar biasa, tulisan dari James Smith. Saya akan kutipkan tulisan dari James Smith itu yang berjudul, sajak yang bagus sekali, yang berjudul Almost a Christian, hampir menjadi Kristen, ya. Saya kutip ini karena luar biasa isinya. Dia berkata seperti ini, sajak ini, puisi ini. What you might be and not be a Christian. Born in a Christian country, brought up in a Christian family, educated in a Christian fashion, connected with a Christian church, buried in a Christian manner. Jadi artinya seperti ini, saya terjemahkan. Mungkin engkau berpikir seperti ini, mengira engkau sudah menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya engkau bukan atau belum menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu bukan seperti pikirmu, seperti hal-hal ini. Lahir di sebuah negara Kristen, dibesarkan di sebuah keluarga Kristen, dididik dengan cara Kristen, terhubung dengan gereja Kristen, lalu dikuburkan dengan cara Kristen. Mungkin engkau pikir kalau sudah melakukan itu, maka sudah menjadi orang Kristen. Lalu dia tambahkan, what is a Christian? One who has received Christ, one who belongs to Christ, one who is like Christ, one who serve Christ. Seperti apa orang Kristen yang sejati? Orang itu telah menerima Kristus, orang itu telah menjadi milik Kristus, orang itu menjadi seperti Kristus, orang itu melayani Kristus. Bait yang ketiga saya bacakan. What is to be an almost Christian? It is to see your need and not confess it. It is to wish to be saved and remain undecided. It is to be at the door but still outside. Jadi seperti apa pengertian hampir menjadi seorang Kristen? Engkau menyadari kebutuhan utama dalam hidupmu tetapi tidak mengakuinya. Engkau rindu diselamatkan tetapi tidak mau membuat keputusan. Engkau sudah berada tepat di depan pintu, tetapi sayangnya engkau masih ada di luar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada Anda yang mendengarkan pengajaran saya ini, bahwa jangan sekali-kali berada di dalam posisi hampir menjadi Kristen. Jadi posisi ini setengah-setengah. Posisi ini adalah posisi yang kompromi. Posisi ini adalah posisi yang netral. Saya sudah sampaikan. Kalau engkau percaya kepada sound doctrine, maka engkau harus sungguh-sungguh bertindak dan engkau membuat keputusan untuk melakukan sound doctrine di dalam hidupmu. Jangan sudah percaya kepada sound doctrine, engkau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Percaya sound doctrine, masih berada di gereja yang mengajarkan ajaran yang salah. Sudah percaya sound doctrine, tapi engkau sendiri masih bersifat kompromi. Begitu, masih dengarkan ajaran-ajaran yang motivasi. Oh saudara, tidak semua gereja mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan ini. Tidak semua orang yang kau lihat menyebut dirinya penatua, menyebut dirinya syamas, diaken, atau pendeta. Mereka itu orang-orang yang mengerti akan sound doctrine atau kebenaran firman Tuhan. Tidak saudara. Mereka hanya berada seperti James Smith bilang, di luar. Tidak ada keputusan, undecided.
Posisi ini posisi yang tidak enak. Wahyu 3, 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kehidupan Kristen ini sama seperti gasing. Begitu ya. Putarannya cepat tapi tidak pernah berpindah tempat. Begitu. Ini sama seperti seorang, kalau engkau naik bus, ini kernet bus. Begitu. Dulu waktu saya tinggal di Jakarta begitu. Kampung Rambutan, Blok M. Anda pergi ke Kampung Rambutan, orang yang teriak-teriak itu, caloknya itu tidak pernah ikut dengan kita. Dia cuma tarik orang untuk naik ke bus. Jadi posisinya di situ tidak pernah berpindah. Dia menyuruh orang, memanggil orang ikut. Blok M. Kampung Rambutan. Setiap hari memang kerjanya seperti itu. Jadi dia tidak pernah pergi ke tempat yang dia sebutkan. Ke Blok M atau ke Kampung Rambutan. Atau pergi ke Kampung Melayu. Ya, saya tinggal lama di Jakarta dulu. Suka naik bus. Seperti itu gitu. Jadi caloknya teriak-teriak itu. Kampung Rambutan. Blok M. Nah saudara, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Yesus peduli kepada hidup kita. Karena itu dia mengajar kita. Yesus katakan Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kata melakukan ini dalam bahasa aslinya berkata poieo. Jadi poieo itu artinya menyelesaikan tugas. Melakukan itu bukan setengah-setengah. Engkau melakukan dengan total. Engkau melakukan sepenuh hati. Full gospel. Jangan cuma namanya full gospel, isinya tidak ada. Jangan namanya suara kebenaran, tidak menyuarakan kebenaran. Tapi menyuarakan justru bukan kebenaran. Konsistenlah dengan perkataan dan tindakanmu. Jadi menyelesaikan tugas. Dan kata-kata ini disampaikan dalam bentuk present tense, dalam bentuk masa kini. Setiap kali Tuhan Yesus menggunakan prinsip tata bahasa masa kini, maka itu memaksudkan sesuatu yang dilakukan setiap saat dan dilakukan berulang-ulang atau menjadi sebuah kebiasaan. Nah, Matius 7 ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kata banyak orang di sini, bahasa Greeknya adalah polos. Ini adalah sebuah kontras. Jadi Yesus sedang menunjuk kumpulan banyak orang polos, tapi Yesus membandingkan dengan sedikit orang yang menuju kehidupan dan mendapati kehidupan. Lihat di sini Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Ayat yang ke-13 Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi ada pilihan bagi kita. Engkau mau berada di kumpulan orang banyak atau engkau berada di kumpulan sedikit orang. Kata banyak orang berseru kepadaku. Kata-kata ini menunjuk banyak orang berbicara. Lego kepada Yesus. Mereka tahu siapa itu Yesus. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah bisa menyelesaikan perkataan Allah atau tugas yang Allah inginkan. Saudara, pilihan ada di tanganmu. The choice is yours. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.